Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repan Ginata, saya dari kelas 12 TKJ. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan judul saya yang berjudul analisis kebutuhan teknologi telekomunikasi dalam jaringan. Dan ini adalah mata pelajaran teknologi layanan jaringan atau TLJ. Tujuan materi yang saya jelaskan ini adalah telekomunikasi dalam jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer yang terpisah secara geografis, memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan data. Berikut adalah beberapa alasan mengapa telekomunikasi sangat penting dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, telekomunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa data dapat dipertukarkan secara efisien, aman, dan andal. Berbagai kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan komputer melibatkan beberapa aspek teknis dan operasional yang harus dipenuhi untuk mendukung komunikasi yang efektif antara perangkat dalam jaringan. Berikut adalah analisis terhadap berbagai kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah kebutuhan bandwidth. Bandwidth mengacu pada kapasitas maksimal dari sebuah saluran komunikasi untuk mengirimkan data dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik atau bps. Pentingnya bandwidth yang cukup diperlukan agar data dapat dikirimkan dengan cepat dan lancar, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan transfer data seperti video streaming, transfer file besar, dan komunikasi real time. Kebutuhan untuk aplikasi yang lebih berat seperti komunikasi video atau transaksi dalam jumlah besar, bandwidth juga lebih tinggi akan diperlukan. Kekurangan bandwidth dapat menyebabkan kemacetan atau penurunan kualitas video atau komunikasi. Yang kedua, kebutuhan latensi rendah. Latensi rendah waktu yang dibutuhkan untuk data melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Latensi rendah penting untuk menjaga kualitas komunikasi, terutama dalam aplikasi yang sensitif terhadap waktu seperti panggilan suara VoIP atau video conference. Pentingnya latensi tinggi dapat menyebabkan jeda, delay, atau gangguan dalam komunikasi. Untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi langsung seperti game online atau transaksi keuangan real time, latensi rendah sangat krusial. Kebutuhan infrastruktur dalam jaringan seperti penggunaan kabel serat optik, optimasi rute, atau pemilihan teknologi yang mendukung komunikasi sangat cepat penting untuk meminimalkan latensi. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan keandalan dan ketersediaan. Keandalan dan ketersediaan mengacu pada beberapa stabil terus-menerus. Jaringan dapat mengirimkan data tanpa gangguan. Jaringan yang tidak andal atau sering terputus dapat merusak operasional, menghambat produktivitas, dan menyebabkan hilangnya data atau informasi yang krusial. Selanjutnya, jaringan yang handal memerlukan redundansi seperti penggunaan beberapa jalur komunikasi seperti server cadangan dan teknik penggunaan beberapa jalur komunikasi. Pemulihan bencana untuk memastikan layanan tetap tersedia meskipun terjadi gangguan. Yang keempat, kebutuhan keamanan telekomunikasi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan melalui jaringan. Dalam jaringan yang besar, data bisa rentan terhadap pencurian atau perusakan. Ancaman seperti ini presetan, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, atau penyadapan data sangat umum terjadi. Kebutuhan teknologi enkripsi, autentifikasi, penggunaan yang kuat, serta penggunaan Virtual Private Network atau VPN sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tetap aman. Firewall, IDS atau Intrusion Detection System, dan metode keamanan lainnya juga diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan telekomunikasi. Kebutuhan pribadi. Yang pertama, ponsel pintar atau smartphone, atau yang biasa kita bilang yaitu handphone. Ponsel pintar adalah perangkat multifungsi yang tidak hanya digunakan untuk telepon, tetapi juga mengakses internet, mengirim pesan, menggunakan aplikasi, dan berbagai fungsi lainnya.
Fitur-fitur seperti kamera, GPS, dan sensor lainnya membuat ponsel pintar sangat beragam dalam penggunaannya. Beberapa manfaat dari ponsel pintar antara lain: yang pertama, akses cepat ke informasi. Penggunaan dapat mencari informasi apapun dengan cepat melalui internet. Yang kedua, navigasi. Dengan aplikasi peta atau GPS, ponsel pintar memudahkan penggunaan untuk mencari lokasi atau rute tercepat. Selanjutnya, produktivitas. Berbagai aplikasi produktivitas seperti kalender, pengingat, dan aplikasi pekerjaan membantu menggunakan untuk lebih terorganisir. Selanjutnya, hiburan. Menonton video, mendengarkan musik, bermain game, atau menggunakan aplikasi sosial media dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar. Namun, ada pula kekhawatiran mengenai ketergantungan pada ponsel pintar yang bisa menggunakan kesehatan mental dan fisik, seperti kecanduan teknologi, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan meliputi berbagai aspek teknis, bisnis, dan operasional. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perencanaan dan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang pertama, jenis layanan yang diberikan. Suara atau voice. Untuk layanan VoIP atau Voice over IP, kualitas suara dan bandwidth yang cukup diperlukan untuk menghindari gangguan data, internet. Jaringan yang digunakan untuk akses internet, transfer file, dan aplikasi yang berbasis web akan memerlukan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Selanjutnya, video atau conferencing atau streaming. Layanan video seperti konferensi video atau streaming membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi dan latensi. Yang kedua, bandwidth dan kapasitas. Bandwidth yang mengacu pada jumlah data yang dapat ditransmisikan dalam suatu periode waktu. Layanan yang memerlukan banyak data seperti video streaming atau transfer file besar akan membutuhkan banyak bandwidth. Kapasitas jaringan seiring dengan bertambahnya penggunaan atau perangkat yang terhubung ke jaringan, kapasitas jaringan perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas layanan yang mencegah dari kemacetan. Selanjutnya, kualitas layanan QoS. QoS mencakup pengolahan lalu lintas jaringan untuk memastikan bahwa aplikasi yang memerlukan latensi rendah atau seperti VoIP atau video conferencing mendapatkan prioritas. Tanpa QoS yang baik, aplikasi real time bisa mengalami masalah seperti delay, jitter, atau packet loss yang mempengaruhi kinerja komunikasi. Skalabilitas merujuk pada kemampuan jaringan untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan penggunaan perangkat atau aplikasi. Jaringan yang skabel memungkinkan penambahan kapasitas atau pengguna baru tanpa menggunakan atau mengganggu kinerja jaringan yang sudah ada. Definisi telekomunikasi dalam jaringan. Komponen utama dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, pihak yang mengirimkan informasi atau data. Ini bisa berupa perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan sistem lainnya. Kemudian media transmisi, saluran yang digunakan untuk mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima. Media ini berupa kabel atau fiber optik, kabel tembaga atau nirkabel, gelombang radio, satelit, 4G, 5G, dan Wi-Fi. Penerima, pihak yang menerima informasi atau data yang dikirimkan seperti pengirim. Penerima juga menggunakan perangkat elektronik untuk menerima informasi. Perangkat pengolah ini mengubah data menjadi format yang dapat dipahami. Misalnya, komputer atau ponsel yang mengkonversi sinyal digital menjadi suara atau gambar yang dapat dipahami. Yang kelima, protokol. Aturan yang standar untuk mengatur bagaimana data dikirimkan, diterima, dan diproses dalam jaringan telekomunikasi. Protokol ini memastikan bahwa komunikasi antar perangkat berjalan dengan lancar dan efektif. Komponen utama dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama, pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima perangkat entitas yang mengirimkan informasi atau data, misalnya komputer, ponsel, dan server. Penerima adalah perangkat atau entitas yang menerima atau memberikan informasi yang dikirim. Media transmisi, wired media atau media kabel, menggunakan kabel fisik atau mentransmisikan data. Contohnya adalah kabel tembaga untuk menelepon dan internet broadband, dan kabel fiber optik untuk kecepatan tinggi dan kapasitas besar. Wireless media, media nirkabel menggunakan gelombang radio, mikrogelombang, atau sinyal satelit untuk mentransmisikan data tanpa kabel. Contohnya adalah jaringan Wi-Fi,
4G dan 5G, dan komunikasi satelit. Perangkat jaringan adalah router, mengarahkan lalu lintas data antara berbasis jaringan. Switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan dan mengatur aliran data di dalamnya. Modem mengubah data dari digital ke analog atau sebaliknya agar dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi seperti kabel tembaga atau fiber optik. Yang keempat, protokol dan standar. Protokol dan standar atau aturan yang mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima dalam jaringan. Contoh protokol adalah TCP, IP yang digunakan dalam internet, pengiriman data, dan HTTP untuk pengambilan halaman web. Yang kelima, server dan penyediaan layanan. Server penyediaan sumber daya atau layanan kepada pengguna jaringan seperti web hosting, Gmail, dan database. Penyediaan layanan telekomunikasi atau telco mengelola infrastruktur dan memberikan layanan komunikasi seperti penyedia layanan internet atau ISP, penyedia layanan suara atau VoIP, atau penyedia jaringan seluler. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu jaringan telekomunikasi adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat dan entitas untuk memungkinkan komunikasi data, suara, video, dan informasi lainnya. Sistem ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu keperluan pribadi maupun bisnis. Jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan dan beberapa komponen utama seperti perangkat pengirim dan penerima media transmisi, perangkat jaringan, dan protokol yang mengatur proses komunikasi data. Ada berbagai jenis jaringan telekomunikasi seperti LAN, Local Area Network, ada WAN, Wide Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, serta jaringan seluler dan internet. Yang masing-masing memiliki cakupan dan fungsinya sendiri. Jaringan telekomunikasi memungkinkan komunikasi jarak jauh, berbagai informasi dengan cepat, dan menyediakan berbagai layanan seperti telepon, internet, dan video conferencing. Namun, jaringan telekomunikasi juga menghadapi tantangan seperti keamanan jaringan, kecepatan kualitas transmisi, serta kapasitas dan skalabilitas untuk menangani jumlah pengguna dan perangkat yang terus berkembang. Secara keseluruhan, jaringan telekomunikasi adalah infrastruktur vital yang mendukung berbagai aspek kehidupan modern, mendorong kolaborasi, dan mempercepat informasi serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri di seluruh dunia. Oke, baik, itulah yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.